Selamat datang di Nasihat Ayah. Jangan lupa subscribe kalau kamu suka kontennya ya. Gimana sih caranya agar tetap setia? Karena kan kalau misalnya kita keluar sana, kita lihat di luar sana gitu ya, pasti banyak yang lebih cantik, misalnya lebih pintar, lebih baik gitu kan. Gimana caranya? Ya, pertama harus menyadari bahwa kita hidup ini itu ada batasan-batasannya, bukan tidak terbatas. Yang kedua katanya orang itu suruh mengingat pada waktu pertama kali ketemu dengan pasangannya. Senang sekali kan? Yang suaminya lihat istrinya cantik sekali, istrinya lihat suaminya cakep, menarik, ya, menarik seperti yang dia harapkan, gitu. Ya, jadi orang suruh selalu mengenang itu masa-masa awal dari pernikahan. Kemudian suruh membuat acara-acara bersama. Jadi mencari kesempatan untuk pergi berdua aja. Ada acara, ada waktu-waktu tertentu suami istri itu pergi bersama. Entah dengan melakukan apa yang sederhana, makan yang sederhana bisa juga, ya kan, dan sebagainya. Ada waktu-waktu yang bersama hanya berdua aja. Itu salah satu cara untuk mempertahankan itu. Ya. Kalau soal tertarik, semua sama. Jadi seorang pria, dia melihat wanita yang cantik, orang lain, dia tertarik. Wanita juga ngelihat laki lain, bisa aja tertarik. Gitu. Jadi sama sebetulnya. Terus ketemu orang juga begitu, membatasi pertemuan-pertemuan yang tertutup. Hanya berdua aja misalnya itu dibatasi untuk mencegah adanya godaan, karena kalau ada dua orang bersama di satu ruang tertutup, maka yang ketiga adalah setan. Itu hadis Nabi itu. Jadi jangan biasakan berhalwat istilahnya, menyendiri berdua misalnya. Itu akan muncul godaan. Tapi kalau cuman ketemu di jalan sekilas saja, ya tidak ada apa-apa harusnya. Jangan ketemu di jalan langsung dipikirin terus, ya itu tidak normal. Gitu dah. Tapi kan kita diharuskan untuk mencari yang terbaik, tapi dan ayat yang kemarin sudah jelaskan, ya kan? Buka pintu lebar-lebar. Kalau sudah dapat, tutup pintu rapat-rapat. Tutup rapat-rapat kan. Tapi ketika kita tutup rapat-rapat ada yang lebih baik gimana ya? Ya tidak ada. Kalau mau lebih baik itu kan hanya subjektif, hanya perasaan aja. Oh ini lebih baik, itu hanya perasaan aja. Kalau sudah secara objektif dinilai, oh lebih pintar memang, terus lebih oke. Sudah tidak ada kan, sudah tutup pintu kan. Iya, tapi kan kadang-kadang untuk pasangan ya melihat, oh ini baik juga ya. Ya tidak apa-apa kan, baik juga tidak apa-apa. Memuji orang boleh kok. Ya kan, tapi bukannya kemudian muncul rencana-rencana selubung gitu ya. Ketika kita muak dengan pekerjaan kita yang gitu-gitu terus, gimana caranya memunculkan kembali semangat kerja ya? Ya, itu kan istilahnya bosen ya. Bosen. Burn out lah. Ya, burn out. Pertama harus dicegah. Mencegah burnout. Bagaimana? Orang itu disuruh melakukan tindakan yang out of box di tengah-tengah bekerja. Jadi misalnya orang bekerja setiap berapa jam itu, dia punya waktu-waktu tertentu untuk istirahat. Ya kan? Bukan dari pagi sampai sore lihat komputer terus. Ya, dia bisa muak itu. Nah, makanya di dalam Islam sudah diberikan aturan. Apa ya? Sholat 5 waktu. Jadi itu adalah pekerjaan yang out of box juga itu sholat itu. Nah, makanya sholat itu juga kenapa kok 5 kali? Kenapa enggak misalnya sekali aja 17 rakaat misalnya? Enggak kan? 5 kali. Itu rahasia dari Allah juga untuk kita itu. Kemudian juga orang itu harus ada waktu-waktu rekreasi. Rekreasi tidak mesti mewah. Pokoknya dia mengerjakan hal lain. Orang bisa ngurusi taman, misalnya ngurusi pohon di rumah. Hal yang di luar kebiasaan ya maksudnya gitu? Ya, pokoknya yang out of box itu kan. Kan masyarakat juga kalau di kota kan karena cari daerah yang banyak taman-taman, kebun-kebun bunga dan sebagainya itu sedikit. Ya orang mau window shopping, pergi ke mall, jalan-jalan, cuman lihat-lihat aja di luar. Itu semua tujuannya juga untuk mengurangi kepenatan pikiran kita gitu. Jadi pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan yang out of the box itu, kita harus melupakan kerjaan kita 100% dulu gitu ya? Iya. Tapi kalau grup WA kantor masih bunyi terus padahal lagi liburan gimana ya? Oh, itu yang sekarang belakangan ini jadi tidak normal ketika ada WA nih kan ya. Nah, memang ayah sendiri juga kadang-kadang mengkritik itu. Kalau kamu merasa bahwa itu terlalu mengganggu, matikan aja HP-nya gitu. WA, HP-nya matikan.
HP-nya matikan. Kalau ndak mau HP-nya matikan, diarsipkan aja. Oh iya. Iya kan? Iya. Dengan diarsipkan itu otomatis kan ndak mengganggu lah pokoknya. Oh iya. Ya kan? Lakukan itu untuk kepentingan apa? Kepentingan kantor juga. Kalau pekerja di kantor itu jenuh, apalagi ya pimpinan di kantornya tidak komunikatif, semuanya mentok, serba mentok, ya nanti hasilnya kantornya kinerjanya jadi jelek, pasti jadi jelek. Tapi anak zaman sekarang banyak yang sensitif ketika diminta kerja di luar jam kerja ya. Menurut saya gimana? Haknya dia itu kan. Gitu ya? Panjang pada waktu pertama masuk perjanjian kerja itu tidak ada ikatan bahwa kamu harus bisa saya hubungi sewaktu-waktu misalnya kan gitu. Kalau tidak ada ikatan itu hak dia untuk menolak. Ayah juga kadang-kadang menyuruh orang di luar jam kerja, ya kan anak buah. Tapi selalu diberitahu bahwa sepanjang kamu longgar. Tapi kadang-kadang dia menolak anak buah itu. Ya udah stop, tidak usah kerjakan. Besok tunggu besok aja. Oh gitu ya. Jadi memang kuncinya itu adalah kebijaksanaan seorang pimpinan itu penting sekali. Tapi kan banyak yang marah misalnya digituin. Ya, di zaman sekarang kalau ada pimpinan yang seperti itu ya dia salah. Kenapa? Karena suasana udah beda sekarang. Tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu itu orang kerja seperti robot. Zaman sekarang anak muda sekarang tidak bisa begitu. Kalau dia terus-menerus melakukan seperti itu, perusahaan akan ditinggalkan oleh orang-orang yang punya kemampuan tinggi, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kreatif, yang berbakat itu akan meninggalkan perusahaan. Pimpinannya harus menyadari itu. Dan itu memang haknya pekerja. Di luar jam kerja itu hak dia untuk istirahat. Meskipun mungkin ada keadaan-keadaan emergensi tertentu yang memang mengharuskan. Sepanjang itu tidak berlarut-larut, tidak terus-menerus, ya seorang pekerja harus bijaksana. Ya sudah dibantu. Tapi bukan tiap hari ada begitu. Ya kan, tidak terus-menerus. Kalau sekali-sekali ya enggak apa-apa, sebetulnya harus diterima. Di samping tidak terus-menerus juga pimpinan enggak boleh terlalu memaksakan karena itu memang haknya pekerja. Pekerja itu manusia juga punya hak dia. Kalau dia mau beristirahat emang itu udah haknya dia. Memang haknya dia. Kecuali pada waktu mau masuk kerja sudah ada perjanjian. Nanti kamu kadang-kadang harus bekerja di luar jam kerja, yaitu ketika harus diterangkan. Meskipun itu kamu hari libur, tetap kamu harus kerjakan. Sudah ada perjanjian dari awal ya dia harus kerjakan. Pasti. Jadi belakangan banyak banget DM dari wanita yang masuk ke aku yang menceritakan bahwa suami dari mereka itu cenderung cuek ya. Padahal sebenarnya wanita kan butuh perhatian gitu ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan wanita tersebut agar suaminya bisa setidaknya sedikit berubah lah. Jadi lebih nggak cuek sedikit gitu. Diajak ngobrol aja. Mungkin kadang-kadang juga perempuannya cuek juga. Artinya cuek itu mau minta si lakinya yang punya inisiatif datang. Terus-menerus inisiatif dari suaminya. Nah, suaminya kadang-kadang banyak pekerjaan, banyak target yang harus dicapai, sehingga dia tidak sempat untuk menegur. Ya mestinya istrinya yang negur. Komunikasi itu kan harus dua arah. Tidak bisa bertepuk sebelah tangan gitu lah. Nah itu diantaranya itu. Satu begitu, kedua. Satu. Kemudian yang kedua yaitu harus punya waktu-waktu yang bersama, berdua. Nah, dalam kesempatan bersama itulah bisa bertegur sapa, bicara tentang rumah, bicara tentang hidupnya mereka, cita-citanya mereka, apa yang akan dilakukan, atau jalan bersama, ya kan? Jadi harus ada waktu juga untuk bersama. Dengan yang paling sederhana sekalipun lakukanlah itu. Yang namanya komunikasi tadi ini, itu bisa disambung meskipun tidak harus dengan biaya mahal, tidak harus dengan bepergian yang jauh. Yang penting ngomong aja gitu ya, maksudnya kayaknya kita perlu waktu berdua nih, seminggu sekali misalnya, hari apa gitu. Jalan kemana itu yang sederhana-sederhana aja. Dan itu dengan melakukan itu nanti pasti akan saling memperhatikan juga, komunikasinya diperbanyak gitu kan, dan membicarakan kepentingan pasangan masing-masing, jangan bicarakan diri sendiri. Kalau masing-masing sibuk membicarakan diri sendiri, maka tidak akan ada perhatian terhadap pasangannya kan. Tapi kemungkinan sih orang yang bertanya itu sudah mencoba sih kemungkinan. Ya terus lakukan, jangan mudah putus asa, cari jalan bagaimana supaya ada komunikasi yang nyambung. Komunikasi yang paling puncak suami istri itu apa? Hubungan seks suami istri. Itu kan membuat keduanya dekat sekali gitu lah. Dan akan memberi perhatian juga pasti. Tapi itu adalah cara komunikasi yang paling efektif. Ya perbaikilah itu.
Contoh ayah juga suka ngajari kadang-kadang apa? Misalnya ini, ruangan-ruangan di dalam kamar. Itu kan bagus juga kalau dirubah-rubah ruangannya. Rubah suasana gitu. Rubah suasana. Kalau nggak bisa juga gimana? Susah ya, harus dibantu orang. Oh, terapi couple. Iya, jadi kalau komunikasi, ini kan kuncinya komunikasi kembali lagi kan. Kalau komunikasi ini tidak bisa jalan terus, ditabrak, digadok-gadok tidak bisa terus, ya terpaksa harus dibantu semua orang. Kayaknya sekarang sudah tidak pantas lah kalau minta tolong sama teman, sama orang tua. Ini sudah kelihatannya sudah tidak sekarang ya, psikolog aja. Yang pasti-pasti aja. Iya. Apakah tindakan jual mahal tuh membuat kita jadi lebih dihargai oleh pasangan? Karena banyak di luar sana yang berpikir demikian ya. Sebetulnya tidak. Kenapa kok tidak menyebabkan kita lebih dihargai? Karena kan kita kan sudah tidak perlu kampanye lagi sama pasangan kita. Oh gitu ya. Iya. Tapi banyak kan yang masih begitu maksudnya. Kita bicara dulu yang yang landasannya dulu ya, baru nanti ke kasus. Pada waktu orang berpacaran, kan dia belum mendapatkan. Nah, otomatis mungkin dia berbagai strategi dilakukan sama dia supaya dia bisa mendapatkan pasangannya. Karena pasangan itu sudah menjadi pasangan, kan tidak ada yang perlu lagi dilakukan sama dia untuk menarik perhatian, ya kan? Jadi ya sudah, semuanya kan dikerjakan bersama, dirasakan bersama, dinikmati bersama kan gitu. Berarti gengsi udah nggak penting lagi di situ ya? Nggak penting gengsi. Orang sudah tidur satu ranjang kok. Gengsi apa lagi? Nggak mau langsung ngomong misalnya kayak, saya kayak kurang setuju kalau kamu begini deh, saya agak tersinggung di sini. Ya. Jadi biasakan komunikasi terbuka, tapi harus menjaga perasaan juga. Jadi tidak perlu gengsi-gengsian lah. Kenapa tidak perlu gengsi? Orang sudah tahu rahasianya semua kok. Oh gitu ya. Dulu waktu sebelum menikah kan masih banyak rahasia-rahasia yang belum terungkap. Ketika sudah menikah kan terbuka semua sudah. Tapi kalau misalnya belum menikah gitu, misalnya belum didapatkan, itu penting gitu untuk jual mahal. Mungkin. Oh gitu ya. Mungkin orang merasa penting itu mungkin. Ya kan, kalau orang tidak percaya diri. Tapi kalau orang yang percaya diri ya apa adanya, dia ngomong aja biasa. Biasa aja ya. Biasa aja. Tidak terpengaruh, malah kalau orang yang percaya diri itu biasanya terpengaruh. Kalau orang yang tidak percaya diri ya dia mencari cara bagaimana supaya seperti kampanye itu dia terlihat mahal ya. Kelihatan wah ini berkualitas, ini begini gitu. Tapi kalau orang yang percaya diri ya saya begini. Apakah kita mungkin untuk bersatu misalnya begitu kan? Nah silakan masing-masing menilai. Kalau bersatu alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Ya sudah, mau apa lagi? Kan percaya diri soalnya. Iya, percaya diri. Pasti nanti akan ada lagi yang lain gitu kan. Iya. Bisa aja tidak pernah ada selamanya. Bisa juga. Tapi ya benar sih, maksudnya perlu dilakukan, tapi kadang ada yang terlalu berlebihan juga sih. Ya, ada yang berlebihan. Kalau yang berlebihan itu sih laki-laki yang berkualitas nggak bakal mau sih kalau menurut aku. Kalau terlalu berlebihan dilakukan maksudnya. Iya. Karena laki-laki yang berkualitas maksudnya, atau wanita yang berkualitas, ya mereka pasti punya opsi dan waktunya juga terbatas. Iya. Nggak mau kan suruh ngurusin tawar-menawar. Tawar-menawar ya kan. Iya. Orang harus sadar bahwa kawin itu kan kebutuhan. Ya, kebutuhan dalam kehidupan. Dan itu termasuk tugas kita yang mulia kan, sebagai makhluk Allah. Kalau kita ingat itu, ya sudah kita lakukan, kemudian kita menjaga semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan gitu. Kenapa generasi tua selalu memandang generasi setelahnya itu manja? Contohnya misalnya dari generasi ayah memandang millennials pasti memandangnya lebih lembek gitu kan. Nanti dari millennials ke Gen Z memandangnya Gen Z lebih lembek lagi gitu kan. Apa ya kira-kira? Ya sebetulnya itu cuma kemampuan mengenali aja. Kemampuan mengenali yang kurang. Harusnya kita sadar bahwa tiap generasi itu ada perbedaannya. Tidak 100% sama, ada perbedaannya. Bahkan kadang-kadang perbedaannya lebih besar daripada persamaannya. Kalau kita sadar tentang itu, ya kita tinggal menggunakan cara-cara yang objektif dalam menilai. Jadi misalnya kayak generasi milenial misalnya. Ada yang memang malas, memang ada. Karena dimanjakan oleh keadaan. Dulu orang tuanya itu waktu kecilnya anak orang miskin. Hidupnya sederhana. Kemudian orang tuanya itu bekerja keras. Generasi baby boomers misalnya. Dia kerja keras jadi kaya raya misalnya. Setelah kaya raya dia manjakan anaknya. Karena dia manjakan anaknya jadi manja. Tapi ada juga orang tua yang tetap punya kesadaran untuk menjaga anak-anaknya ini. Jadi tidak semua generasi milenial atau generasi Z itu yang manja, enggak. Tapi memang banyak yang ditemukan itu
adalah dari kelompok-kelompok yang seperti itu tadi. Kelompok-kelompok yang orang tuanya itu OKB istilahnya dulu, orang kaya baru. Jadi dengan itu dia merasa bahwa saya tidak mau anak saya sengsara, cukup saya dulu yang sengsara. Sehingga overcompensating ya, beri kompensasi lebih, dikasih macam-macam yang berlebihan. Itu godaan buat orang tuanya itu. Jadi ada orang tua yang justru dia meskipun dia kaya, dia tetap sama anaknya itu mengendalikan. Ada kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasinya dia. Tapi ada yang tidak boleh nih saya beri. Ini kalau saya lepaskan nanti dia jadi manja, direm sama dia. Dan tiap-tiap generasi itu punya karakter yang beda-beda juga karena dia lahir dalam situasi yang berbeda. Kalau dulu itu serba sulit, sekarang tuh lebih mudah, lebih makmur, dari aspek pangan lebih bagus, teknologi lebih maju dan sebagainya. Sehingga anak-anak sekarang itu cara kerjanya, cara berpikirnya beda dengan anak-anak zaman dulu. Kalau zaman dulu serba susah kan? Nah, situasi yang seperti ini membuat anak-anak itu cara berpikirnya lebih praktis daripada anak-anak zaman dulu. Tapi kenapa kelihatannya anak-anak zaman sekarang lebih mudah untuk terkena mental illness? Karena semua orang tuanya tidak digembleng. Oh gitu ya. Dan situasi masyarakat yang memanjakan anak-anak remaja, anak-anak muda itu merupakan tantangan berat bagi para orang tua. Tapi orang tua harus kuat karena hasil akhirnya yang akan dicapai adalah supaya anak kita jadi anak yang kuat, mentalnya kuat. Bisa menghadapi keadaan gejolak di masyarakat dan sebagainya gitu. Kenapa Islam selalu dikaitkan dengan terorisme? Padahal sebenarnya kalau bicara soal tindak terorisme, dari setiap agama pun ada aja oknumnya pasti. Betul. Tapi kenapa kok Islam Karena begini, satu nih, bahwa dulu negara-negara Islam itu kebanyakan dijajah oleh Barat. Dan pemberontak-pemberontak dari negara-negara ini itu selalu sama orang Barat itu dibilang teroris. Jadi dulu pejuang-pejuang kita yang ingin memperjuangkan kemerdekaan itu oleh penjajah Barat itu dibilang teroris. Indonesia maksudnya? Indonesia dan semuanya. Dan negara-negara lain. Pokoknya kebanyakan negara Islam waktu itu kan dijajah. Sekitar tahun 20 sampai tahun 45, 50 gitu. Dan kebanyakan mereka kan orang-orang Islam. Sehingga di dalam pandangan mata orang Barat itu, orang Islam itu banyak yang jadi teroris gitu. Pertama itu. Kemudian yang kedua juga adanya ajaran-ajaran menganggap bahwa agama Islam ini kaku. Tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Ajaran-ajaran itu dikemukakan oleh sekelompok orang-orang juga. Nah, karena kita berada di negara Islam, maka yang kita tahu itu orang-orang Islam. Tapi kayak di Barat apa segala macam juga menganggapnya demikian sih ya. Karena di sana banyak imigran-imigran dari negara-negara Islam juga. Jadi ini memang ada kesalahan dari dua sisi. Pertama, Barat memberikan stempel teroris kepada umat Islam itu karena tentang pemberontak-pemberontak zaman penjajahan itu. Kemudian juga dari kelompok-kelompok Islam yang mengemukakan ajaran Islam secara kaku. Memang tidak kaku ajaran Islam. Cuman ada budaya-budaya di negara-negara yang memang penduduknya Islam dianggap itu sebagai ajaran Islam yang mutlak yang harus dilaksanakan. Contohnya menggunakan pakaian-pakaian model Arab. Oh, gamis gitu-gitu misalnya gitu kan. Itu kan tidak wajib. Nah, kalau itu dilakukan di negara-negara Eropa, mungkin orang-orang Eropa akan merasa ini ada kelompok beda nih yang beda di negara saya ini gitu lah. Oh, orang Islam ini ekstrim, tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, muncul pandangan Islam itu di stempel teroris gitu lah. Karena kalau di Amerika aja kayak masjid-masjidnya itu ya dijaga polisi itu ya. Jadi kebalikan yang kalau di sini gerejanya yang dijaga polisi, kalau di Amerika masjidnya dijaga polisi. Ya, kalau masalah Jumat. Ya karena ada orang-orang tertentu yang merasa terganggu. Dia melihat orang-orang Muslim pakai pakaian-pakaian Islam. Kemudian sebagian, tidak semuanya, di Amerika pun juga sebagian eksklusif, tapi kebanyakan dia tidak eksklusif. Mereka malah menyatu dengan masyarakat dan sekarang banyak diterima. Di Amerika banyak orang-orang masuk Islam. Jadi ya harus sama-sama bijaksana lah dalam melihat ini. Ya kita harus bijaksana, apalagi orang terpelajar. Kita harus open mind ya. Jadi sikapnya terbuka, bisa menjaga kebersamaan. Karena bagaimanapun agama apapun itu harus bisa bekerja sama dalam masyarakat. Kalau dalam ibadah tidak boleh kan? Masing-masing sendiri-sendiri ibadah. Tapi dalam masyarakat, dalam bermasyarakat, ya kita harus kerjasama, tidak. Orang Islam juga butuh orang non-Muslim. Orang non-Muslim butuh orang Islam juga gitu ya. Saling membutuhkan, saling mengisi, saling membantu.